Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة لسلامة ديننا ودنيانا وأخرانا بنية الدعاء والقبول رضا الله تعالى. الفاتحة. لله من الشيطان بسم الله الرحمن الحمد لله من الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. وقال الإمام ابن عطاء الله السكندري في كتاب الحكام رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه بأسراره في الدارين آمين. Arih nafsaka minat tadbir fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsik. Para jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kajian kita pagi hari ini telah sampai pada hikmah yang keempat dari kitab Al-Hikam yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Yang hikmah yang keempat ini adalah merupakan kelanjutan daripada hikmah yang ketiga. Pada kajian sebelumnya, sesuai dengan rukun iman yang wajib kita imani, salah satunya adalah wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Kita semua, setiap orang mukmin harus beriman dan percaya bahwa apapun yang terjadi di alam ini, apakah yang telah terjadi maupun yang sedang maupun yang akan terjadi sampai kiamat, itu sudah ada catatan Allah dan terjadi sesuai dengan catatan Allah. Itu namanya takdir, ya. Maka pada hikmah yang ketiga beliau mengatakan sawabiqul himam la takhriku aswarul aqdar. Cita-cita setinggi apapun, ya, rencana usaha orang sekuat apapun tidak akan bisa menembus takdir yang ditetapkan oleh Allah. Artinya biar orang itu bercita-cita setinggi apapun, kalau tidak ada takdir dari Allah ya tidak akan terjadi. Kebalikannya, tanpa rencana, tanpa cita-cita, tapi kalau Allah yang menghendaki pasti terjadi. Itu harus kita imani. Sehingga walaupun kita tetap, ya, dianjurkan untuk bercita-cita, ya, tapi kita tetap harus bersandar kepada Allah, berserah diri kepada Allah, karena apa yang akan terjadi itu sesuai dengan ketentuan Allah. Sehingga walaupun kita sudah merencanakan sesuatu, sudah bercita-cita, ternyata tidak berhasil, kita justru harus bersyukur, alhamdulillah. Ya, berarti Allah tidak menghendaki, pasti ada hikmahnya. Pasti Allah menghendaki yang terbaik. Karena Allah tidak pernah salah, tidak pernah kurang. Allah tidak punya sifat zalim. Apapun yang dikehendaki oleh Allah pasti mengandung hikmah. Begitu orang mukmin, maka hatinya selalu tenang. Walaupun sudah berencana sesuatu ternyata tidak terjadi, sadar bahwa kita ini makhluk, tidak bisa berkehendak tapi dikehendaki oleh Allah. Kalaupun apa yang kita cita-citakan, kita usahakan itu berhasil, kita tidak pernah menepuk dada. Jadi itu semata-mata yang menghendaki Allah. Jadi kita bergerak itu yang gerakkan Allah. Kita mendapatkan kemudahan yang memudahkan Allah.
kita sukses, yang memberi sukses itu Allah. Alhamdulillah, begitu orang mukmin. Jadi kalau mendapatkan kegagalan atas apa yang diharapkan, tidak pernah putus asa, tidak pernah frustasi, tidak pernah gelisah, karena Allah pasti menghendaki yang terbaik. Dan kalau berhasil, tidak pernah membanggakan diri, tidak pernah menepuk dada, karena semua itu terjadi semata-mata karena ketentuan Allah, kehendak Allah, ya, apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Begitu yang sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 22-24, ya. Alhamdulillah ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir likai la ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, ya. Nah, kemudian pada hikmah yang keempat ini beliau mengatakan arih nafsaka minat tadbir, istirahatkan, ya, dirimu dari sibuk mengatur. Nah, saya nanti begini, nanti saya harus begini, besok harus begini. Itu katanya jangan keterlaluan, ya, dalam, ya, istilahnya mengatur seolah-olah pasti saya harus begini besok, saya itu tidak boleh. Kenapa kok demikian? Fama qama bihi ghairuk angka la taqum bihi li nafsik. Apa yang telah dilaksanakan oleh selain engkau, yaitu Allah. Jadi apa yang akan terjadi besok lusa, ya, minggu depan, setahun depan, itu sudah ada catatan Allah. Nanti kamu saya buat begini, saya buat ini. Itu katanya la taqum bihi nafsi, kamu tidak bisa mengatur untuk dirimu. Kalau Allah kamu besok, ya, misalnya, ya, melakukan sesuatu ini, ya, ternyata, ya, orang ini punya rencana sesuatu yang lain, itu tetap, ya, tidak akan bisa mengalahkan Allah. Tetap harus melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Begitu orang mungkin, ya, memilih sesuatu pilihan, apakah itu pekerjaan, apa itu mungkin jodoh, mungkin memilih sekolah, ya, itu semua sudah ada catatan Allah. Nanti ini jodohnya ini nanti pekerjaannya tempatnya ini. Itu, ya, Allah yang memilihkan, dan pasti kalau Allah pasti tepatnya, ya. Jadi kita jadi orang mukmin walaupun bolehlah berkeinginan, tapi harus tetap bersandar pada Allah. Jangan sekali-kali memastikan saya harus gini, kalau enggak saya enggak mau. Enggak boleh itu. Saya harus kerja di situ, kalau enggak saya enggak mau, ya. Karena kita enggak tahu apakah Allah menghendaki itu seperti yang kau inginkan. Apalagi orang milih jodoh, saya kalau enggak kawin itu enggak akan mau. Harus saya kawin itu. Nah, begini, ini namanya disikersani Allah. Biasanya pasti dibuat sulit, ya, dibuat gelisah. Makanya banyak orang yang terus putus asa, tidak mau kawin karena gagal, karena yang dipilih hanya ini, pokoknya harus ini, kalau enggak saya enggak kawin. Nah, ini salah ngomongnya sendiri, ya. Atau kebalikannya, kadang-kadang sering orang itu wis aku katiri rabiku, kadang-kadang ketemu dia ngecek, meludah, kate ini aku ngerabi awakmu. Tidak tahu apa catatan Allah jodohnya, ya. Ternyata ada catatan Allah, memang ini jodohnya. Nah, ini dalam bahasa Jawa ngeledek, ya. Biar ini benci ini luar biasa, ternyata dirabi itu loh Allah, ya. Jadi kita harus tahu bahwa kita ini makhluk, ya. Semua, ya, seluruh makhluk itu di bawah kekuasaan Allah, di bawah genggaman Allah. Tidak bisa berbuat sesuatu tanpa, ya, dikehendaki oleh Allah. Ya, ini maksudnya. Maka para ulama menjelaskan, ya, at-tadbir, mengatur, ya, sesuatu itu terbagi 3.
satu yang mermum itu tercela, tidak boleh, tidak baik, yaitu mengatur sesuatu apapun ya, kalau ya dipastikan ya, baik itu dalam urusan agama, ibadah maupun dalam urusan dunia. Dalam urusan dunia seperti saya besok saya pergi pasar harus jam sekian, saya harus nanti bisnis saya harus ini, saya harus dapat untung sekian, saya harus laris, saya buat orang itu supaya tertarik. Bagaimana saya untung sekian? Begitu itu namanya apa? At-tadbir yang dilarang. Jadi seolah-olah orang ini jadi Allah, jadi Tuhan. Jadi seolah Allah harus mengikuti dirinya. Padahal ya kita ya tidak akan bisa, walaupun dia punya rencana 100 rencana. Kalau Allah tidak menghendaki satu pun tidak akan terjadi. Ya, kadang-kadang ternyata rencana matang begitu, ya ternyata ya pagi-pagi belum berangkat sudah kadang-kadang jatuh, tidak jadi berangkat. Kadang-kadang terus sakit, tidak jadi berangkat. Kadang-kadang ada penghalang apapun, sering terjadi demikian ya. Begitu orang kadang-kadang mau pergi, bahkan rencana mungkin sebulan sudah disiapkan bekalnya, saya sudah surat-surat lengkap mau pergi ya. Boleh, tapi jangan memastikan, harus sadar bahwa ini akan terjadi kalau sesuai dengan takdir Allah. Kalau Allah tidak mentakdirkan, biar siap-siap bagaimanapun tidak akan terjadi ya. Sehingga kalau orang itu memastikan, pasti nanti gelisah. Waduh, sayang kenapa? Kadang-kadang sebab itu Allah yang membuat sebab. Kadang-kadang sebabnya istri, sebabnya suami, kadang-kadang sebabnya anak, kadang-kadang sebabnya buruh, kadang-kadang macam-macam ini sebab. Tapi sebab itu yang membuat Allah. Kadang-kadang marah, kamu itu jadi, makanya saya ini sudah siap sebulan tak jadi gara-gara kamu. Kadang-kadang setiap hari marah terus sampai kadang-kadang ya, ini karena tidak percaya bahwa ini adalah Allah tidak mentakdirkan ya. Itu kita harus ya, boleh-boleh aja orang itu bercita-cita, berencana, siap-siap suatu, tapi harus sadar bahwa ya ini akan terjadi kalau Allah ya mengizini, kalau Allah menghendaki, kalau sudah ada catatan Allah. Kalau tidak ada catatan Allah, tidak akan terjadi itu ya. Ya, sehingga kalau orang itu ya tidak memastikan ya, apalagi orang mukmin, apapun yang akan terjadi Allah yang menghendaki ya, pasti Allah tidak salah, pasti Allah menghendaki yang terbaik. Kalau orang itu punya iman seperti itu ya, walaupun sudah siap-siap ya 1 bulan sudah ternyata gagal, tetap dia alhamdulillah. Apakah itu sebabnya kendaraannya mogok, mungkin jalannya macet, sehingga kadang-kadang pas sampai di bandara ya hanya kurang beberapa menit sudah tertinggal, sudah gagal. Ini tetap ya Allah tidak mentakdirkan ya, dan pasti ada hikmahnya. Sering terjadi di tengah-tengah masyarakat, orang kadang-kadang sudah rencana matang ya, kadang-kadang ya ada sebab macet, kadang-kadang mungkin mobilnya mogok, kadang-kadang bannya gembos ya, kadang-kadang marah sama supirnya ya, gara-gara ini sampai mungkin gagal ternyata tuas marah-marah, ternyata dia ingat beberapa, oh iya ya kenapa kemarin saya tidak jadi. Ternyata andaikan saya jadi pasti ada kecelakaan, mungkin kecelakaan pesawat, mungkin ada ini, mungkin ada ini Allah ya. Jadi kita harus punya iman kepada takdir, ini luar biasa manfaatnya ya. Jadi ada tadbir yang dilarang, yang tercela, yaitu mengatur sesuatu, apakah itu urusan dunia seperti tadi, mau rencana urusan dunia, tapi dengan memastikan ya, dengan memastikannya itu loh yang dilarang ya. Atau urusan ibadah, saya besok harus
saya berangkat ngaji ke sana, harus saya, tidak bisa tidak, ya misalnya begitu. Kalau tidak saya tidak akan saya besok saya apa? Saya akan silaturahim kepada saudara saya atau kepada guru saya, saya pasti harus. Ya. Atau mungkin janjian sama orang, besok ke rumah, iya pasti saya, itu tidak boleh. Ya. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi, ya, ayat 23-24 itu, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jadi kita kalau mau merencanakan sesuatu atau berjanji kepada orang besok lusa, minggu depan, itu harus ada embel-embel insya Allah, jika Allah menghendaki, insya Allah, ya. Begitu apa? Tidak boleh pasti aku teko nang omahmu, iya aku ojo khawatir, aku mesti teko aku. Nah itu kadang-kadang sering terjadi di masyarakat demikian, ya. Jadi harus ada ucapan insya Allah. Nah cuma kadang-kadang orang Jawa ojo insya Allah, kadang-kadang mau insya Allah ojo insya Allah, terus ya apa wong apa? Ya, jadi ini kadang-kadang orang Jawa itu begitu, ya. Jadi tetap kita mau melakukan apapun yang belum terjadi harus ada embel-embel insya Allah. Kalaupun tidak diucapkan di hati, kalau Allah menghendaki, ya. Itu at-tadbir yang tercela, baik dalam urusan agama, ibadah, atau dalam urusan dunia. Kalau dipastikan pasti itu tidak boleh, karena orang ini seolah-olah ya apa lebih pintar daripada Allah, seolah-olah bisa melakukan sesuatu tanpa ya dikehendaki oleh Allah. Kemudian yang kedua, at-tadbir yang dianjurkan, yang diperintah, yang baik, yaitu orang ya apa merencanakan atau mengatur sesuatu yang diperintah oleh agama, oleh Allah, oleh Rasul, baik itu perintah-perintah yang wajib maupun perintah yang sifatnya sunnah, ya. Saya besok saya bangun apa malam-malam misalnya saya akan bangun jam jam 1:30 saya, ya, terus saya nanti sholat tahajud, ya. Nanti sholat kemudian saya baca Quran, nanti besok saya subuh itu saya sholat jamaah subuh, saya habis subuh saya ngaji, jam sekian saya sekolah atau belajar, ya, saya nanti wiritan banyak, itu ya. Jadi mengatur apa yang akan dilakukan besok, ya, dari hal-hal yang diperintah oleh agama yang baik, yang merupakan ibadah, apakah itu ibadah wajib atau ibadah sunnah. Kita punya rencana bikin saya besok ini, saya besok ini, saya besok ya, itu baik gitu. Tetap asalkan jangan memastikan pasti saya bisa bangun jam 1:30, jangan. Pasti saya jangan memastikan, tetap harus hati-hati, ya. Perasaan saya tidak bisa, Allah yang membisakan, yang menghendaki. Tapi orang saya rencana besok bangun jam 2:30 misalnya. Saya rencana besok sholat jamaah subuh. Ya. Saya habis subuh saya ngaji. Saya habis jam 6 saya sholat duha misalnya, dan begitu seterusnya. Itu baik. Tetap dengan catatan tidak memastikan. Jadi tetap itu harus bersandar kepada kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki, itu di hati demikian. Dan ini yang dinamakan niat yang baik. Jadi niat yang baik yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, niyatul mu'mini khairun min amalih. Niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Artinya belum dia beramal sudah dicatat, ya, satu kebaikan yang sempurna, ya. Itu dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim diterangkan secara
panjang ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, innallaha katabal hasanat wassayyiat. Sesungguhnya Allah telah mencatat kebaikan-kebaikan dan kejelekan. Sudah Allah mencatat ya. Artinya orang melakukan kebaikan dicatat oleh Allah, orang melakukan kejelekan dicatat. Terus lanjutannya itu, faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu asyra hasanatin. Katabahallahu indahu hasanatan kamilah, kata Nabi. Barang siapa yang berkeinginan ya, berbuat kebaikan, mungkin bangun untuk sholat sunat tahajud, untuk sholat jamaah, atau untuk mengaji, untuk baca zikir dan sebagainya, berniat begitu, maka lantas dia belum melakukannya, maka dicatat ya. Allah mencatat di sisi orang itu satu kebaikan yang sempurna, persis ya. Kebaikan yang sempurna. Fa'in amilaha, katanya. Fa'in wa in hamma biha fa'amilaha. Kalau dia berniat itu, saya niat bangun malam, saya niat besok akan ini, besok akan melakukan ini, dari kebaikan-kebaikan, lantas dia melakukannya, maka katabahallahu indahu asyra hasanatin ila sab'i mi'ati dhi'fin ila ad'afin katsira. Kalau orang itu niat baik, saya niat bangun malam, saya niat sholat jamaah subuh besok, saya niat mengaji, saya niat sholat duha, saya niat nanti ini kebaikan. Terus sejak niat itu sudah dicatat satu kebaikan yang sempurna. Kalau niatnya itu dilaksanakan betul, maka Allah catat ya di sisi orang itu 10 kebaikan, dilipat gandakan 10 kebaikan sampai 700 kebaikan sampai tidak ada batasnya. Artinya tergantung kualitas dalam melakukan apa yang diniatkan itu. Kalau dia melakukan sesuai niatnya tadi itu, terus melakukannya dengan ikhlas, itu tingkat ikhlas saja berbeda-beda. Semakin ikhlas, semakin tinggi pahala yang diraih, sampai tidak ada batasnya, tidak hanya sampai 700 kali lipat. Begitu di samping ikhlas ada tingkatan khusyuknya ibadah juga, itu akan membedakan nilai pahala. Jadi semakin khusyuk, semakin banyak ingat Allah, semakin tinggi kelipatannya. Itu ya. Atas dasar ini maka kita harus ya jadi orang mukmin itu supaya umur barokah ya, harus banyak memasang niat-niat, apalagi di dalam suasana bulan suci Ramadan seperti sekarang ini ya. Jadi setiap malam itu di samping niat, saya niat puasa besok, itu saya niat ya bangun malam, saya niat sholat jamaah subuh, saat ini niat ini, termasuk yang perlu diniatkan ya, meninggalkan maksiat, saya niat ya, karena hakikat puasa itu tidak sekedar tidak makan, tidak minum, tapi yang namanya puasa itu menahan nafsu dari segala perbuatan dosa. Saya besok niat meninggalkan maksiat, saya termasuk yang perlu diniatkan, saya besok niat ya tidak akan marah, saya niat memaafkan kesalahan orang lain, tidak akan jengkel ada apapun. Ini perlu ya, karena kata Nabi termasuk puasa itu harus menahan marah ya. Dan orang takwa itu juga begitu, walaupun sergap ibadah tapi suka marah ya, tidak mau maafkan orang, belum takwa. Jadi ya, takwa itu diantara cirinya wal kadhiminal ghaid ya, orang-orang yang mampu menahan marah, dan yang diantaranya wal afina 'anil nas. Jadi ini perlu diniati, Allah saya besok saya niat ya tidak akan marah ada apapun, saya niat memaafkan kesalahan orang. Itu sejak niat sudah dicatat pahala memaafkan kesalahan orang itu sangat besar. Itu jangan dikira ibadah itu hanya sholat, puasa, zakat, haji, bukan itu. Memaafkan orang, niat memaafkan orang itu sudah pahala besar ya. Dan manfaatnya niat yang kedua ya, di samping orang niat itu baru niat sudah
dicatat satu kebaikan yang sempurna. Yang kedua, berkat niat yang sungguh-sungguh ini datang pertolongan Allah, ditolong oleh Allah. Ketika orang sudah mendapat pertolongan Allah, tidak ada sesuatu yang sulit, tidak ada sesuatu yang berat karena dapat pertolongan Allah. Jadi walaupun tadinya orang gampang marah, ada sedikit marah, tapi ketika orang itu niat pas malam Ramadan, ya Allah saya niat besok tidak akan marah adapun. Nah itu di samping pada saat niat itu sudah dicatat pahala kebaikan ya, maafkan orang. Nah besok dilala kersane Allah biasanya muri-muri ngantok ya. Tapi berkat niat itu ditulungi karo Allah. Duh kok sabar, gak murim, gak mangkal, gak. Wah ini orang yang begitu itu namanya orang yang puasa betul ya. Ya puasa betul, orang yang bisa menahan nafsu. Jadi itu manfaatnya niat itu begitu ya. Jadi ada at-tadbir yang sifatnya baik, yang diperintah, yang terpuji yaitu ya, orang berkeinginan sesuatu yang baik ya, yang merupakan ibadah baik ibadah sunnah maupun wajib ya, termasuk niatnya meninggalkan maksiat, termasuk saya niat ya memaafkan kesalahan orang, saya niat tidak marah ya. Itu seperti yang dicontohkan oleh salah seorang sahabat Nabi. Ada sahabat Nabi yang Nabi membanggakan sahabat itu, yaitu sahabat Abi Dhamdham ya. Beliau mengatakan ya'jizu ahadukum an yakuna mithla Abi Dhamdham ya. Apa salah kalian ini tidak bisa menjadi seperti sahabat Abi Dhamdham ya. Para sahabat kaget kagum, wah kok hebat san. Apa Nabi kelebihannya? Nabi mengatakan dia ini setiap malam masang niat, ya Allah siapapun besok yang berbuat salah ya kepada saya, sebelumnya saya sudah saya maafkan. Jangankan itu istri, suami, anak, menantu, mertua, ya saudara, orang lain bahkan berbuat salah, memusuhi saya memaafkan. Itu kehebatan sahabat Abi Dhamdham. Jadi setiap malam memasang niat, saya niat memaafkan kesalahan siapapun yang berbuat salah, sebelumnya sudah saya maafkan. Jadi sahabat Abi Dhamdham setiap malam menghimpun pahala memaafkan kesalahan orang itu. Terus yang kedua manfaatnya karena niat yang sungguh-sungguh memaafkan ya, ditolong oleh Allah ya. Walaupun orang tadinya muring-muringan, gak sabaran, karena sudah niat sungguh-sungguh ketika ditolong Allah kok bisa gitu loh, menjadi sabar. Itu manfaatnya niat demikian ya. Seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, salah seorang tokoh sufi yang terkenal, man fataha ala nafsihi babaniyatin hasanah fatahallahu lahu sab'ina baban minat taufiq. Barang siapa yang membuka ya untuk dirinya satu niat yang baik, niat ini, niat memaafkan kesalahan, maka Allah membuka bagi orang itu 70 pintu taufik. Artinya ditolong oleh Allah sampai 70 macam ya. Ini manfaatnya orang niat baik. Jadi macam at-tadbir, mengatur, berencana sesuatu. Yang kedua yang diperintah yang baik yang terpuji yaitu merencanakan sesuatu ibadah ya, baik itu ibadah wajib maupun sunnah, tanpa memastikan ya, itu termasuk niat yang baik yang terpuji ya, tidak dilarang ya. Jadi yang dilarang tadi kalau memastikan apakah itu dalam urusan dunia maupun dalam urusan ibadah. Terus yang ketiga ya, at-tadbir yang hukumnya mubah, boleh ya, yaitu mengatur urusan dunia atau urusan yang bersifat biasa adatnya. Adatnya saya besok akan pergi ke pasar, saya rencana nanti buka toko terus saya nanti kulaan ini misalnya begitu ya. Atau ya, nanti saya sarapan pagi ya besok itu mengatur sesuatu yang akan dilakukan besok dari urusan adat atau urusan dunia,
tanpa memastikan juga ya, tanpa memastikan itu hukumnya boleh, mubah. Kalau urusan ibadah tadi atau agama itu dianjurkan, baik ya, diperintah. Nah, tapi kalau urusan dunia atau masalah adat ya boleh, asalkan tidak memastikan. Tapi kalau memastikan ya, itu walaupun adatnya saya besok makan harus saya makan ini, kalau apa saya besok marung ke sini, itu tetap tidak boleh kalau memastikan. Kalau tidak memastikan tidak masalah. Itu maksudnya ucapan beliau, arih nafsaka minat tadbir fama qama bihi ghairuk angka la takum bihi li nafsik ya. Istirahatkan dirimu dari mengatur masukkan suatu ya. Ya, itu justru orang-orang solihin, orang-orang yang ya mengenal siapa itu Allah, siapa dirinya, ya itu selalu pasrah kepada Allah. Jadi makanya sampai ada istilah apa, desa Bungkuk ya. Bungkuk itu menurut sebagian cerita dulu Kiai Bungkuk itu termasuk mengamalkan ini. Ya napa benjing? Ya Bungkuk ya. Terserah Allah. Ya napa mbe? Ya Bungkuk terserah besok dikersakno Allah ya apa ya. Begitu apa? Apa jerene kersane sing gawe kersa ya. Jadi begitu, tanpa ada rencana apapun, wis Allah engko awakmu tak gawe ngene, engko tak gawe ngene, tak gawe, sudah. Itu orang-orang apa? Solihin begitu. Jadi tidak pernah besok aku ngene, gak pernah. Tapi yang dipikirkan besok saya diperlakukan apa oleh Allah. Jadi berbeda. Mulai aku ngelakuin ini, mulai aku ngelakuin ini. Itu biasa ya, orang biasa. Itu kalau tidak memastikan tidak masalah tadi ya, Pak. Ya, tidak masalah. Tapi kalau orang itu yang dekat dengan Allah, yang sudah kenal, tidak begitu. Jadi bukan besok apa yang saya kerjakan, bukan begitu. Tapi besok aku dipekerjakan apa oleh Allah. Besok saya digerakkan kemana oleh Allah. Besok saya dipilihkan apa oleh Allah. Besok saya dapat rezeki, diberi bagian rezeki jatah berapa. Itu Allah, bukan saya. Nah, orang-orang yang kedua begini ini yang dikatakan orang-orang yang mengenal Allah. Salah satu tanda orang mengenal Allah itu jadi ya, tidak mengatakan apa besok yang saya lakukan, bukan begitu. Tapi opo sing diperlakukan Allah kepada saya besok. Pada ini sudah ada catatan Allah. Jadi tanpa rencana pun, tanpa doa tanpa usaha pun, pasti kalau Allah yang sudah menghendaki pasti terjadi ya, dan gampang kalau Allah menghendaki ya. Itulah diantara ya hikmah atau maksud daripada hikmah yang keempat dari kitab Al-Hikam ini. Mudah-mudahan ini dapat membuat kita semakin dekat dengan Allah, semakin mengenal Allah, semakin beradab dan sopan kepada Allah, sehingga kita tidak pernah memastikan apapun. Kita harus selalu sadar apapun yang terjadi Allah yang menghendaki. Walaupun manusia seluruh dunia tidak setuju, kalau Allah menghendaki pasti terjadi. Tapi walaupun seluruh dunia menghendaki suatu, kalau Allah tidak menghendaki tidak akan terjadi ya. Begitu semua, termasuk adanya balak-balak, itu kapan turunnya balak dan kapan diangkatnya sudah ada catatan Allah. Orang yang mengenal Allah tidak akan ya Allah tolaklah balak ya Allah, sopan ya. Sebab kalau belum waktunya masih nangis-nangis ya tetap ya seperti mati itu loh wong. Muka-muka wong iku mati besok. Kalau belum waktunya masih didongakno wong sak donya ya ndak akan terjadi. Tapi gak usah didongakno wae mati ya mati ya. Kalau belum waktunya juga begitu apa? Ya. Kalau sudah waktunya mati duduk ya Allah muka-muka panjang umur ya. Kalau memang catatannya mati ya pasti mati ya. Begitu ya. Ya, orang yang mengenal Allah bahwa yang menentukan apapun Allah itu pasti sopan kepada Allah, beradab, dan beradab itulah yang merupakan ibadah yang paling tinggi ya, nilainya itu
sopan kepada Allah. Mudah-mudahan dengan kajian ini kita menjadi orang-orang yang beradab kepada Allah, sehingga kita selalu mendapatkan ridho Allah, mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah SWT. Mudah-mudahan segala kesalahan kita, kekurangan kita diampuni oleh Allah SWT, dan kita masih diberikan tambahan umur, sehat walafiat, sampai kita dipanggil menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan maqbula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana in lam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi zidna 'ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah fid dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.